dapat beasiswa sedangkan mereka masih di dalam sana. Untuk suruh saya intervensi hukum, kalau janji beasiswa, mohon maaf yang kemarin ada 2 orang beasiswa, saya tanya sudah dikasih masuk belum datanya? Bagaimana ibu belum kasih keluar mereka baru datanya mereka kasih masuk? Kenapa? Bagaimana mereka masih di dalam Penjara? Iya. Bagaimana mereka mau urus data baru kasih masuk data? Ya, jadi begini ya. Kalau soal berhadapan dengan hukum, saya tidak bisa intervensi hukum. Tapi ketika ibu mengucapkan janji dengan kakak perkasa bahwa ibu percaya diri menyampaikan ke kami, kira-kira itu atas dasar apa? Percaya diri apa maksudnya? Ibu menyampaikan bahwa saya akan bebaskan mahasiswa dan akan memberikan beasiswa. Saya tidak bilang bebaskan. Saya Begini Bu, ketika ibu memberikan beasiswa, dan ini lucu nih, ketika beasiswa diberikan apakah ada narapidana yang dapat beasiswa? Adik, dengar dulu. Ini kan lagi proses hukum, ya. Tetapi begini, ini perkuliahan sudah berjalan Ibu, dan ibu ini saya rasa takut menepati janji. Kenapa? Dan pada saat ini kami bisa menilai Ibu Bupati ini adalah orang yang tidak mampu untuk menepati janji. Kenapa? Betul. Beasiswa siap, beasiswa ada. Bagaimana mereka dapat beasiswa sedangkan mereka masih di dalam Ya, sana? untuk suruh saya intervensi hukum tidak bisa. Karena apa? Sudah melanggar undang-undang lingkungan hidup. Rencananya Ibu untuk memberikan mereka beasiswa kira-kira dengan cara seperti apa? Ya, setelah mereka berproses, Ketika mereka berproses selama 5 tahun. ya, kita lihat nanti, ya. Tapi saya tetap memberikan, ya. Jadi begini Adi, ya. Izin Ibu, Ya. mungkin saya menanggapi sedikit terkait Ya. dengan hal ini. Karena kemarin sempat disampaikan dan ada rekam jejaknya itu Ya, di betul. media sosial. Betul. Kenapa Ibu tidak memikirkan terlebih dahulu terkait dengan peraturan tersebut Ya. sebelum menyatakan pernyataan? Kan ada pernyataan. Ketika sudah menjadi pernyataan seorang pimpinan atau orang nomor 1 di Kabupaten Sumberjaya, orang tidak mau tahu. Dan orang menunggu itu. Ya, betul. Artinya kan Ibu menyatakan di situ akan siap mengeluarkan. Dan ada pengecualian kemarin itu dalam hal ini 2 mahasiswa akan dikeluarkan, lalu kemudian akan diberikan beasiswa. Sehingga itu yang menjadi pertanyaan dari teman-teman terkait dengan pernyataan Ibu sendiri. Ya, betul. Gitu. Artinya ini yang butuh kejelasan. Maksudnya butuh kejelasan. Kenapa kemudian tidak dijelaskan, tidak dipikirkan memang terkait dengan konsekuensi hukum tadi. Ya. Untuk kemudian, kan Ibu tahu ada batas kewenangan ini. Betul. Tetapi dengan pernyataan tersebut sudah pikirkan solusinya atau caranya, sehingga ada pernyataan tersebut atau yang dilontarkan. Ya. Nah ini yang perlu kami butuh jawaban, tanggapan dari Ibu. Itu bagaimana kemudian ditindaklanjuti secara proses hukum. Ya. Lalu kalau kita berbicara secara aturan, itu sudah berlaku dari tahun 2009. Apanya itu? Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, ya, yang dikenakan Ya. terduga pelaku perusakan lingkungan, ya. Lalu kemudian kenapa pembangunan seperti misalnya Polres saja kemarin ini dibangun? Berarti kalau memang demikian berbicara tentang pengerusakan lingkungan, berarti polisi semua harus ditahan dong. Betul. Berarti jangan dikambing hitamkan masyarakat kecil, Bu. Artinya didiskreditkan. Undang-undang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mari kita berlaku adil. Kalau kita berbicara undang-undang itu sendiri, kita tegakkan setegak-tegaknya. Undang-undang dibuat itu bagaimana kepentingan masyarakat, bukan kepentingan semata-mata para elit. Tapi kalau para elit kok dia dibebaskan dari hukum, tapi kalau masyarakat kecil kok ditindak. Ini kan tidak fair kita. Begitu Ibu.